Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Iin akan mendampingi anak-anak dalam belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Edo semakin menyukai kelinci. Selain bulunya lebat, gerakannya juga lincah. Sayur kesukaan Edo juga sama dengan makanan kelinci, yaitu wortel. Anak-anak perhatikan rangkaian gambar cerita berikut ini. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali, tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan 2 kaki. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Tahukah kamu perbedaan ragam-ragam gambar tersebut? Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan gambar ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus sesuai dengan isi atau bacaan. Mari kita belajar bagaimana langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Langkah yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media apa yang akan digunakan. Langkah kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus hati-hati. Perhatikan bagaimana letak dan ukuran objek yang digambar. Langkah ketiga adalah pewarnaan atau memberi warna. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu memberi warna sesuai dengan aslinya atau memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Kamu dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan pewarna lain
yang tentunya aman untuk menggambar. Adapun media gambar yang bisa digunakan untuk menggambar adalah media alas gambar. Ini bisa berupa kertas atau kain atau bahan kaca. Kemudian alat pewarna yang sesuai dengan media alasnya. Sekarang coba ceritakan rangkaian gambar ilustrasi ini untuk menambah pemahaman kalian. Kalian bisa menulisnya di buku tulis dengan tulisan yang rapi. Perhatikan gambar organ gerak pada kelinci berikut ini. Alat gerak pada kelinci adalah kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibanding dengan kaki depannya. Kelinci termasuk hewan vertebrata, yaitu hewan bertulang belakang. Selain kelinci, hewan vertebrata yang lain adalah ikan, katak, burung, ular, kadal, dan kambing. Anak-anak bisa menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan-hewan tersebut. Anak-anak telah mengenal beberapa jenis hewan vertebrata beserta organ gerak dan fungsinya. Sekarang, kita akan membuat lembar kerja 1, yaitu membuat model sederhana alat gerak hewan atau manusia. Kerjakan sesuai dengan langkah-langkah kerja dan tempelkan pada buku tugas kalian. Kamu telah mengetahui bermacam-macam organ gerak dari hewan vertebrata. Namun, ada yang harus kamu ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya ikan. Untuk mengetahuinya, mari kita baca bacaan berikut ini. Gerak ikan dalam air. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh yang seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Ikan yang bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah cocok hidup di terumbu karang. Jenis ikan ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Anak-anak, dari bacaan di atas, kita dapat menemukan ide pokok dan kalimat pengembang. Pada paragraf 1, ide pokok, ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah
Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Selanjutnya, silakan anak-anak membuat lembar kerja kedua. Buatlah karangan singkat dengan ide pokok yang sudah ditentukan di bawah ini. Jadi, karangan yang anak-anak buat nanti ada 4 paragraf. Paragraf pertama, ide pokoknya adalah aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Paragraf keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Tulis dalam buku tugasmu. Selamat belajar anak-anakku. Semoga kalian berhasil dan sukses. Sekian pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.